も背徳者たちが裁きを受けろ。プリズンウォール。違う、この檻は厚さ15センチ。大手間。 Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga puasa kalian baik-baik saja. Pada hari Minggu di bulan puasa ini, kembali kita akan membahas alur cerita dari anime Mashle Magic and Muscle untuk season kedua episode ke-12-nya, yang mana mungkin merupakan episode terakhir dari anime ini. Baiklah, jika kalian sudah siap, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alurnya. Di video sebelumnya, setelah Mas berhasil membuat Innocent Zero kabur serta mengalahkan monster Innocent Zero yang ingin menghancurkan Akademi Esten, lalu pada episode ke-12 ini, cerita dibuka dengan diperlihatkannya Aftermadel yang telah berhasil mengalahkan anak buah dari Innocent Zero yang selama ini bersembunyi. Melihat kedatangan dari Kaldo dan Dot, Aftermadel seketika berkata, "Sepertinya kau juga berpihak kepada Mas. Tak kusangka kau akan terpengaruh hanya dengan pertunjukan kekuatan. Sungguh mengecewakan dan aku tidak mau menerima dia." Kaldo pun langsung menjawab perkataan tersebut dengan berkata, "Haha, aku juga tidak pernah bilang begitu. Tidak sepenuhnya. Tapi kekuatan Mas itu nyata. Waktunya akan datang di mana kau akan mengakui dia juga." Setelah mengatakan itu, Kaldo pun langsung pergi meninggalkan Aftermadel di sana. Tanpa menanggapi ucapan Kaldo lebih lanjut, di sini Aftermadel pun hanya tampak diam saja sembari merenungkan perkataan dari Kaldo. Cerita kemudian berlanjut dengan memperlihatkan beberapa hari kemudian, di mana berita mengenai kemunculan Innocent Zero di Esten telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Namun untuk mencegah kepanikan dari masyarakat, pada akhirnya cerita pun dibuat bohong dengan memberitahukan bahwa para Piscinari telah mengusir mereka, walaupun masih banyak yang meragukan cerita bohong tersebut. Karena peristiwa ini, Biru Sihir pun jadi lebih memperketat keamanan mereka dan berusaha mencegah informasi bocor keluar. Sementara Mas yang merupakan satu-satunya orang yang tahu akan kebenaran dari informasi tersebut, dia yang merasa terbebani akhirnya memutuskan untuk pergi ke pantai bersama teman-temannya. Di situ kita pun dapat melihat mereka yang sedang membahas kalau waktu musim panas itu harus ke pantai. Namun ketika Lemon melihat keempat teman prianya itu saling berbicara satu sama lain bahwa mereka tidak pernah ke pantai bersama teman-teman, di dalam benaknya Lemon berkata kalau mereka semua itu jomblo yang payah. Sampai di sini Mas dan Dot telah menikmati liburan musim panas mereka dengan sangat bahagia. Mereka bermain permainan memecah semangka, berenang sambil bermain air, hingga ketika Kron, Finn, dan Lemon yang melihat Mas tampak senang sekali. Di sini ketiganya pun terlihat sedang membicarakan tentang mereka yang tidak percaya kalau Mas itu adalah anak dari Innocent Zero. Terlebih lagi melihat posisi Mas saat ini, tentunya semua orang pasti akan menyalahkannya. 真逆にことが運んでいってますね。マッシュ君がイノセントゼロの子供だったなんて、そんな強い人が5人も敵にいるなんて。 Lalu tak lama kemudian mereka tiba-tiba saja langsung dikejutkan dengan suara kepala sekolah yang berkata kalau situasi ini seperti kebalikan dari kedamaian yang Mas inginkan. Dan ini akan jadi ujian terbesar bagi Mas. Hingga di saat mereka mendengarnya, sontak semuanya pun bertanya kenapa dia bisa muncul di sini. Ditambah dia yang masih terluka, tentunya membuat mereka semakin penasaran kenapa kepala sekolah sampai datang ke pantai ini. Kepala sekolah pun menjawab kalau musim panas itu cuma datang sekali setahun. Selain itu, seperti yang kalian tahu, Mas tidak akan pernah melihat kedamaian kecuali Innocent Zero telah dikalahkan. Dijelaskan kalau Innocent Zero bukan hanya memiliki sihir waktu terkuat, tetapi dia juga punya sihir ruang milikku, serta bisa memakai sihir terlarang untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan semua itu, tentunya ia pantas disebut sebagai penyihir terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah. Ditambah lagi, ia juga dijaga oleh kelima saudara Mas yang masing-masing dari mereka adalah penyihir tingkat atas, yang mana setiap dari mereka juga memiliki kekuatan yang setara denganku atau bahkan lebih. Jika tidak ada yang menghentikan Innocent Zero, itu sama saja dengan akhir dunia kita. Aku sendiri tidak menduga kalau Innocent Zero akan mengumpulkan kekuatan sebesar itu, hingga kemungkinan kita bisa menang hampir nol. Kurang lebih begitulah yang akan terjadi dengan kondisi normal. Tapi karena kita memiliki elemen tak stabil yang mampu menggoyahkan apa itu yang normal, yaitu Mas Bernadette, maka kita masih punya harapan untuk bisa menang. Latihan yang berat dan rutin telah membuat Mas unggul dalam hal kekuatan instan, ketangguhan, kekuatan mental, dan tenaga otot yang luar biasa.
Jadi dengan tenaga otot itulah yang akan menjadi kunci untuk mengalahkan sihir terkuat. Mendengar hal itu, Lemon pun mencoba menanggapi ucapan kepala sekolah dengan mengatakan bahwa kepala sekolah tidak bisa menandingkan Mas begitu saja dengan penyihir terkuat di dunia. Namun karena di lain sisi Mas juga mendengar obrolan mereka sejak tadi, dengan percaya dirinya Mas pun kemudian malah mengatakan kepada Lemon, "Tidak apa Lemon, aku bisa menang atau kalah itu artinya aku punya kemungkinan 50%. Tapi karena otot-otot ini tidak akan pernah kalah, maka tambahkan itu menjadi 100%. Sampai di sini perkataan Mas itu hanya terdengar seperti alasan yang paling tidak masuk akal. Tapi menurut kepala sekolah, yang paling penting itu adalah semangatnya. Karena dengan optimisme tanpa batas dan keinginan untuk membantu yang lemah, itulah kekuatan Mas yang sebenarnya. Kepala sekolah kemudian berkata, "Kumohon ciptakanlah dunia yang telah gagal kuciptakan. Aku mengandalkanmu, Mas Bernadette." Lalu Mas pun juga langsung menjawabnya dengan mengatakan, "Serahkan saja padaku. Akan kuhajar para penjahat itu dan membawa kedamaian di dunia ini, serta aku juga akan lulus bersama dengan teman-temanku." Mendengar ucapan Mas barusan, sontak semuanya pun langsung dibuat terdiam karena dapat merasakan betapa kuatnya tekad Mas saat ini. Namun berhubung ujian akhir semester sebentar lagi akan dimulai, ia pun kemudian bertanya kepada Mas apa yang akan Mas lakukan. Apalagi nilai Mas jelek semua hingga membuatnya hampir dikeluarkan. Menyadari hal itu, sontak Mas pun merasa sangat panik serta otaknya yang juga jadi error. Hingga setelah liburan musim panas itu berakhir, di keesokan harinya tantangan baru bagi Mas untuk melewati ujian akhir semester pun telah dimulai. Di sini kita pun dapat melihat Lemon yang memeriksa ulangan hasil ujian yang telah Mas kerjakan untuk lebih memahami kemampuan Mas saat ini. Namun setelah Lemon memeriksanya, ternyata tidak ada satupun nilai dari Mas yang mencapai standar. Mas yang mengetahui hal itu pun sontak membuat otaknya jadi semakin error dan tidak bisa berkata-kata lagi. Sampai saat ini, satu-satunya alasan Mas masih bisa melanjutkan sekolah adalah berkat nilai sempurna dari ujian fisiknya. Tapi jika hasil ujian tertulisnya tetap jelek, tentunya itulah yang akan menjadi masalah untuk Mas nantinya. Sementara Dot yang saat itu melihat Mas jadi error karena sangat benci belajar, dia pun kemudian mengatakan kepada Mas untuk jangan cemas karena mereka pasti akan membantunya. Dot mengatakan belajar adalah salah satu cara terbaik agar kau bisa melanjutkan ke tujuanmu. Anggap saja belajar itu sebagai latihan untuk pekerjaan nyata, serta lakukan sedikit demi sedikit setiap harinya. Setelah itu, Kron pun langsung memulai sesi belajarnya bersama Mas dengan mengajarkan matematika dasar terlebih dahulu. Pada awalnya Mas masih terlihat santai mengikuti pelajarannya, namun karena saat itu Mas terlalu mendapatkan pelajaran yang sangat sulit dipahaminya, pada akhirnya makin lama otaknya pun malah jadi semakin error karena tidak mampu menerima pelajaran itu. Bahkan otaknya pun sampai-sampai meledak hingga membuat rambutnya juga berubah jadi keribu. Sementara Dot dan Lemon yang khawatir dengan keadaan Mas kemudian menanyakan kepada Mas apakah Mas tidak apa-apa. Lalu dengan tatapannya yang kosong, Mas pun menjawab, "Aku tidak bisa. Aku tidak akan pernah bisa melakukan ini." Tapi karena dia tidak ada pilihan lain, pada akhirnya Mas pun tetap melanjutkan pelajarannya dengan banyak buku yang terletak di atas meja. Jam demi jam Mas lewati untuk mempelajari semua buku yang ada di sana. Sesekali dia menoleh ke arah teman-temannya yang terus memperhatikannya. Hingga ketika Mas sudah merasa sangat bosan dengan semua ini, akhirnya Mas pun menyerah dan dia memutuskan untuk kabur dari sana dengan melompat melalui jendela asrama. Namun karena di lain sisi, Kron tidak peduli dengan kejadian itu. Di sini Kron malah meminta kepada yang lainnya untuk membiarkan saja Mas kabur sembari berkata, walau ia tahu akibatnya, jika dia hanya akan lari dari kesulitan pertama yang dia temui, itu adalah salahnya sendiri. Aku tidak mau menghabiskan waktuku untuk mengajari orang yang tidak mau belajar. Mendengar hal itu, sontak Pin pun hanya bisa terdiam. Tapi karena dia sendiri sangat peduli dengan nasib Mas, pada akhirnya Finn pun menolak untuk mendengarkan ucapan Kron tersebut dan dia lebih memilih untuk tetap mencari Mas. Sesaat kemudian akhirnya Pin pun bisa menemukan Mas, namun yang mengejutkannya, ternyata saat itu Mas malah mengubur dirinya sendiri hingga seleher dengan alasan bahwa dia sudah pasrah dan akan membiarkan bumi untuk mengambilnya kembali. Melihat hal itu tentu saja telah membuat Pin jadi merasa semakin khawatir dengan keadaan Mas. Hingga ketika Pin mendengar, dia menyerah dan meminta maaf karena belajar itu terlalu sulit baginya. Di sini Pin pun mencoba memujuk Mas kembali dengan mengatakan, "Itu bukanlah Mas yang kukenal. Mas yang kukenal tidak pernah ragu untuk maju bahkan saat melawan musuh yang mustahil sekalipun. Aku ingin lulus bersama Mas yang itu, jadi ayo kita coba lagi, oke?" Hingga setelah dia menyadari bahwa perkataan Finn itu ada benarnya juga, pada akhirnya Mas pun langsung bangkit dari sana sembari mengucapkan terima kasih kepada Finn. Sesaat kemudian setelah Mas dan Finn telah kembali ke asrama,
Di sini kita pun dapat melihat Mas yang langsung meminta maaf kepada teman-temannya karena telah kabur sambil meminta untuk diajari lagi oleh mereka. Hingga ketika Kuron dan yang lainnya melihat Mas kembali semangat untuk belajar, tentu saja mereka pun ikut merasa senang dan langsung mengajari Mas lagi bersama-sama. Walaupun belajar bukanlah kemahiran dari Mas pun berusaha berjuang dengan sekuat tenaganya. Dia selalu belajar setiap saat, bahkan saat dia sedang latihan fisik. Dan setelah beberapa hari berlalu, pada akhirnya hari ujian pun tiba. Teman-temannya pun kemudian menyemangati Mas dengan berkata, "Kita sudah berusaha Mas, lakukan yang terbaik, kami akan mendukungmu." Dengan keringat dingin yang sudah bercucuran di wajahnya, dan kepalanya pun juga mulai miring seakan mulai mengelupas dari tubuhnya, Mas yang masih tidak tahu apakah jawaban itu akan benar atau tidak, tapi setelah berusaha keras untuk mengerjakannya, pada akhirnya Mas pun dapat menyelesaikan soal tepat waktu sebelum ujian habis. Singkat cerita, setelah semua ujian telah selesai dilakukan, kini hasil pengumuman ujian pun telah tiba. Dan nama pertama yang disebutkan adalah Mas. Hingga di saat Mas mendengarnya, sontak Mas pun jadi tampak sangat gugup untuk menantikan hasilnya, apakah dia akan lulus atau tidak. Gurunya kemudian berkata kepada Mas, "Kau ini selalu menantang akan sistem edukasi sekolah dan nilaimu selalu buruk. Aku ingin sekali bilang kalau kau tidak akan lama lagi berada di sekolah ini. Tapi kadang aku ingat, kau bisa menunjukkan usaha juga walau nilaimu bukan bisa dibanggakan. Kau telah lulus dengan nilai pas-pasan." Di sini kita pun dapat melihat, masih mendapatkan nilai 58, 55, dan 47 dari masing-masing mata pelajarannya. Namun walaupun cuma dapat segitu, Mas tetap merasa bangga dengan dirinya sembari mengatakan kalau ujiannya itu gampang sekali. Hingga di saat Dot dan Kuron mendengarnya, sontak mereka pun langsung menginjak-injak kepala Mas karena Mas sudah besar kepala. Tak lama kemudian Tom pun datang dengan keadaan panik sambil berteriak bambu-bambu. Finn yang tak mengerti pun merasa bingung dengan hal itu. Namun setelah Kuron dan Dot menerjemahkannya, rupanya Tom ingin memberitahukan mengenai para warga yang sudah mengetahui Mas yang tidak bisa sihir karena telah membaca koran kampus yang telah disebarkan oleh seseorang. Para warga tersebut terlihat marah dan menginginkan agar Mas segera dikeluarkan dari sekolah. Menurut mereka, kehadiran Mas sudah menodai kesucian dari sekolah sihir yang paling terkenal itu. Mas dan rekannya pun hanya bisa melihat pemandangan tersebut, kecuali Lemon yang melangkah maju untuk melindungi Mas. Di situ dengan berteriak, Lemon memberitahukan kepada para warga kalau orang tanpa sihir apakah mempunyai pengaruh di kehidupan mereka yang punya bakat sihir. Menurutnya, nilai dari seseorang tidak tergantung dari kekuatan sihirnya saja, melainkan dari kebaikan hatinya juga. Ia sangat menentang pemikiran orang-orang yang menganggap kalau sihir adalah segalanya. Akan tetapi sekeras apapun Lemon menyadarkan para warga tersebut, mereka sama sekali tidak peduli dengan Mas, bahkan menganggap kalau ia layak dibuang karena merupakan manusia yang telah ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka berteriak kalau Lemon tidak ada urusannya dengan mereka, jadi lebih baik pergi saja. Namun Lemon yang tetap kekeh ingin membela Mas tidak peduli dengan teriakan para warga yang ingin mengusirnya. Bahkan ia berani mengakui kalau ia adalah istri dari Mas untuk meyakinkan warga kalau ia punya urusan dengan Mas. Melihat kegigihan dari Lemon, Dot pun juga ikut membela Mas dengan menyamar jadi agen dari Mas. Dengan membacakan dokumen palsu sambil menunjuk jari tengahnya, Dot mengatakan akan membunuh mereka. Namun bukannya meredakan amarah dari warga, hal itu justru membuat para warga jadi semakin marah. Bahkan saking kesalnya mereka, salah satunya sampai melemparkan sebuah batu yang tepat mengenai wajah dari Lemon. Melihat hal itu sempat membuat Mas emosi. Untungnya Kuron menahan Mas karena jika Mas menampakkan dirinya, situasinya akan jadi lebih buruk. Sementara Lemon yang tetap kekeh untuk membela Mas, terus berteriak untuk menyadarkan para warga. Ia memberitahu jika Mas harus dihukum karena tidak bisa menggunakan sihir. Maka dengan senang hati, ia juga akan menerima hukuman yang sama bersama Mas. Tidak peduli seberapa banyak ejekan dan batu yang dilempar ke arahnya, ia tetap kekeh dan percaya kalau orang sebaik Mas tidak mungkin akan berbuat jahat. Mas pun langsung terdiam mendengar pembelaan dari temannya itu. Sementara salah seorang warga malah tertawa mendengar omongan dari Lemon yang menurutnya seperti anak kecil. Ia yang ingin menggunakan kesempatan tersebut untuk menangkap Mas agar popularitasnya terkenal, segera memprovokasi para warga supaya menyerang teman-teman dari Mas juga, karena mereka yang melindungi orang yang tidak bisa sihir termasuk sebuah kejahatan. Lalu di saat Lemon akan terkena lemparan batu dari para warga, dengan cepat Mas pun datang untuk melindunginya. Lemon-chan!
Tapi salah satu warga yang kekeh ingin menangkap Mas menggunakan sihirnya untuk memanggil sebuah tabung besi dari langit dengan ketebalan 15 cm di tiap bagian sisinya. Dengan penuh kesenangan orang tersebut berkata kalau tidak mungkin Mas bisa keluar dari sana. Akan tetapi mereka tidak tahu kalau Mas itu adalah sepupu dari Saitama. Buktinya besi dengan ketebalan 15 cm tersebut dapat dilubanginya dengan mudah hanya menggunakan tangan kosong. Orang tersebut pun langsung dibuat kena mental oleh Mas, terlihat dari wajahnya yang panik saat melihat Mas keluar dari mantra sihirnya. Apalagi ketika Mas melempar tabung yang mengurunya ke udara dan tepat mengenai orang tersebut yang membuatnya harus terkurung di sana. Di situ ia lalu memberitahukan kalau ia akan menjadi yang terbaik di dunia sihir ini dan membuktikan bahwa tidak memiliki sihir itu bukanlah suatu masalah. Tiba-tiba kepala sekolah Walbert pun datang dengan tawanya yang khas. Di sana ia ikut membela Mas dengan berkata kepada warga kalau nasib Mas akan ditentukan oleh biru sihir tepat setelah ujian Pishinori Suci selesai. Ia pun memberitahu para warga agar bisa bersabar. Lalu Warbird memberitahukan Mas kalau di kehidupan ini Mas mungkin takkan menemukan seseorang yang mau membelanya kecuali teman-teman baiknya. Di situ Warbird memperingatkan Mas jika ia gagal jadi seorang Pishinari, maka mungkin bukan dirinya saja yang akan dikucilkan, melainkan teman-temannya yang membelanya juga. Untuk itu ia harus menjadi seorang Pishinari. Lalu Mas pun menjawab dengan penuh semangat, tak peduli apapun yang menghalanginya, ia akan menghajar mereka dan akan menjadi seorang Pishinari suci. Setelah itu, cerita dari Muscle Magic and Muscle Season keduanya pun selesai. Nah, kira-kira bagaimanakah keseruan dan kekocakan dari Mas? Menurut kalian apakah Mas bisa jadi seorang Pishinari suci atau tidak? Jika kalian penasaran, nantikan di season ketiganya yang tidak tahu kapan akan dimulainya.